banget tuh Kak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah masih stay di sini bersama-sama di sini dalam rangka belajar. Ya, jadi tidak ada yang menggurui Bapak Ibu, melainkan kami di sini hanya memfasilitasi apa yang telah kami ketahui ingin dibagi. Sebenarnya apa yang kami bicarakan di depan ini sudah Ibu Bapak lalui dan lakoni itu. Jadi kami hanya untuk merefresh lagi apa yang sudah dilakukan dan memaksimalkan kembali apa yang sudah dikerjakan. Tadi sebelum saya masuk ke materi, saya mau review kembali apa yang sudah dipelajari di modul 1 sama modul kedua. Modul ke-1 sama modul kedua itu membahas tentang mindset. Ya, membahas tentang mindset, pola pikir. Sekarang saya lihat, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira mindset itu memberikan pengaruh atau dampak bagi keputusan kita? Sangat. Sekarang kalau lihat mana yang bagus? Oke. Oke, saya mau coba analogikan handphone ini. Mindset itu apakah benar memberikan pengaruh atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu lihat HP ini pakai semua sudut atau satu sudut? Semua sudut pasti ya, Bapak Ibu tahu semua tentang isi HP. Tapi kalau pakai satu sudut, ternyata kita masih buta dengan sudut yang lain. Paham saya? Artinya sudut pandang Bapak Ibu masih kita perlu tambah lagi dari sudut pandang orang lain, supaya nyambung semua sudut pandang, sudut HP ini. Jadi selama ini jangan pakai satu sudut saja. Kenapa kita lemah? Karena kita pakai satu sudut, padahal masih ada sisi yang lain. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ya, karena ini menentukan. Terima kasih banyak. Sama halnya, saya ingin bertanya, kenapa telinga itu dua, mulut itu satu? Benar. Artinya apa? Ternyata belajar mendengarkan itu lebih susah daripada belajar berbicara. Ngomong itu gampang, kalau udah punya ilmunya pasti bisa ngomong. Tapi kalau mendengarkan, banyak distraksinya. Kita kadang-kadang main HP, kadang-kadang masih mikirin yang apa yang belum terjadi, apa yang sudah terjadi tadi, terus ke bawah sampai sini. Dan kenapa orang itu tidak bisa fokus? That's my question. Kenapa orang itu tidak bisa fokus? Sekarang saya bertanya sama Bapak Ibu, apakah ada masa lalu dan apakah ada masa depan? Ini saya mengajak untuk mendalami dulu supaya kita bisa fokus. Masa lalu dikubur, masa depan. Oke. Pertanyaan saya kan ada, ya. Garis bawahi pertanyaannya adalah ada. Adakah masa lalu? Adakah masa depan? Ada. Apa alasan kira-kira? Ada yang mau coba jawab? Ini kita sama-sama belajar ya. Bisa jadi pemahaman Bapak Ibu itu saya jadi asupan saya lagi, tambahan bagi saya, bagi kita semua. Ada yang mau coba jawab? Kenapa mengatakan ada masa lalu dan ada masa depan? Terpaku pada waktu. Artinya kata-kata ini, ruang dan waktu itu selalu ada dalam aktivitas kita. Pertanyaannya adalah, kalau waktu jadi patokannya, ya, yang menjadi pertanyaan dasar saya itu ada itu yang mana? Apakah yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Kalau mengatakan ada masa lalu, mana dia? Artinya masuk dalam pikiran. Pak, walaupun itu sudah terjadi, kita bercerita, ternyata itu masih ada dalam pikiran. Paham maksud saya ini? Bapak Ibu sekalian? Ternyata masa lalu itu ada dalam pikiran, tapi mana dia? Ya, itu satu. Yang kedua, mana katanya masa depan itu? Mana dia kata masa depan? Oh, masa depan saya mau jadi ini, saya usahakan bisa begini dan sebagainya. Mana dia? Ternyata masih dalam benak
pikiran kita, otak kita. Terus masa yang sebenarnya itu yang mana? Masa sekarang itu baru ada. Yang menentukan bagaimana baiknya masa lalu dan bagaimana lebih baiknya masa depan itu tergantung sekarang. Ngerti maksud saya Bapak Ibu sekalian? Jadi ini mindset kita berbicara. Jadi ada itu namanya existence. Keberadaan kita itu kapan? Apakah kita masih bercerita tentang masa lalu kita? Atau kita sedang bercerita tentang angan-angan kita? Atau kita sedang fokus bersaat ini? Manusia itu kenapa tidak bisa fokus? Karena dia tidak sedang berada sekarang dan di sini. Dia tidak sedang mengadakan dirinya di sini. Ada badannya dia, tapi pikirannya bisa jadi melalang buana sana kemari. Iya. Ngerti maksud saya itu Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau mau fokus badan di sini, maka pikiran pun juga harus di sini. Baru kita ngerti apa langkah yang akan kita ambil ke depan. Artinya masa lalu itu, karena begini, masalah mendasarnya kita hari ini, kita terlalu terintervensi atau diikut campurkan oleh masa lalu dan terlalu khawatir dengan masa depan, sehingga kita lupa mau ngerjain apa kita hari ini. Padahal yang menentukan hari esok itu hari ini. Pertanyaannya, kan kita punya rencana 5 tahun depan saya mau jadi ini. Iya kalau umur kita masih panjang. Iya kan? Kalau umur kita masih panjang, ya bagus. Artinya jangan jadikan masa depan itu patokan utama. Jadikan masa depan itu untuk narik. Hari ini kita narik banyak. Kalau kita maksimal hari ini, maka hari esok itu, ingat hidup ini sebab akibat juga. Ada sebab pasti ada akibatnya. Sebab kita semangatlah sehingga akibatnya juga maksimal. Kalau kita lalai, ya udah selesai urusan. Ya jadi ini itu terkait masalah mindset. Artinya benahi dulu sekarang mindset kita. Kalau kita rampung dengan mindset, insya Allah kita akan berhati-hati dalam memilih atau memilah sesuatu. Nah, di materi modul 1 dan modul 2 itu tentang mindset. Dan apa yang ditekankan di materi yang pertama tadi, itu kita go digital. Berharap bahwa apa yang menjadi usaha kita ini eksis di dunia digital. Karena bukan lagi eranya era konvensional, tapi sekarang era digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terus dihadapkan dengan era ini. Tidak ada mengenal lagi usia sekarang. Mau Anda sudah tua pun, Anda harus ngerti tentang digital. Apalagi ketika kita berhubungan dengan orang lain. Ingat, masalah terbesar, ujian terbesar manusia itu apa sih? Hubungan. Rampungnya hubungan pasti rampungnya urusan lain. Kalau hubungannya belum rampung, selesai urusan kita. Belum bisa nyambung. Orang berjualan itu kan harus hubungan. Ya, jadi hubungan itu salah satu kunci untuk bisa melanjutkan atau sustainabilitas dari usaha. Ya, jadi itu. Jadi kalau udah rampung hubungan dengan manusia, nah rampung aja juga hubungan kita dengan yang kita yakin, percayai. Itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau mau lihat, ini Bapak Ibu ada tombol nggak yang Bapak Ibu lihat? Ada nggak? Mohon maaf, tidak kelihatan di sini. Ada nggak tombolnya? Ada apa enggak? Di hadapan di depan Ibu Bapak Ibu ada? Ada? Enggak ada kan? Yang ada tombolnya yang di hadapan saya. Ngerti maksud saya? Artinya fungsinya yang bisa menyambungkan apa yang saya lihat kepada Bapak dan Ibu adalah telinga. Dengarkan dulu apa yang saya sampaikan, maka Anda akan paham apa yang saya lihat. Jadi itu fungsinya kita harus menggunakan telinga lebih banyak daripada mulut. Mulut itu lebih baik ketika sudah terbiasa mendengar. Artinya kalau ini sering dilatih, kita sering belajar untuk mendengar, akan lebih banyak asupan-asupan ilmu baru atau wawasan baru yang akan masuk dalam diri. Saat ini problem kita adalah bukan kita tidak tahu tentang sesuatu,
tapi jarang mempraktekkan apa yang kita ketahui. Ya, jadi lebih banyak ngomongnya daripada prakteknya. Itu. Nah, makanya kita sama-sama di sini Bapak belajar bersama, Bapak Ibu ya. Jadi saya di depan mohon izin untuk mendampingi, menyampaikan apa yang saya pahami, karena kami juga telah melewati proses seperti sebagaimana Bapak Ibu kami juga diajar dan sebagainya. Nah, topik yang di modul 3 ini, topik yang di modul 3 ini adalah tentang tools. Tools itu apa bahasa Indonesia? Alat. My question is, what is this? Apa ini? Pointer. Ya, ini pointer. Ini tools apa enggak? Tools. Ya, saya kira-kira tools ini ada fungsinya apa enggak? Ada. Ternyata tools itu punya fungsi. Nah, sekarang pertanyaannya, tools yang mana yang mau kita pelajari? Tools online yang untuk menunjang bisnis kita yang sedang kita pelajari, bukan tools yang ini. Makanya kita dikerucutkan ada 3 yang kita pahami. Yang pertama itu Google-nya, yang kedua itu sosial medianya, yang ketiga OTA-nya, online travel agent-nya. Nah, itu sebenarnya cakupan paling besar. Cuma sekarang saya mengkerucutkan apa yang kita pelajari. Sorry, terlalu jauh makanya di sini saya sudah punya pegang. Jadi bolak-balik. Oke. Google seperti katanya Pak Izzy itu jadi merah, jadi mamut, ya, jadi penguasa. Sosial media kita, apakah bisa diakses di Google? Bisa. Online travel agent, akses di mana? Di Google. Bahkan kita beli HP baru pun, kira-kira sudah ada Google-nya nggak? Sudah. Secara otomatis sudah langsung ada. Saking besar pengaruhnya Google itu. Makanya kita tidak bisa menghindar dari menggunakan Google. Makanya kenapa Bapak Ibu tadi didaftarkan dulu di Google. Nah, di Google itu kalau tadi kan Google Business Profile itu terintegrasi dengan Google Map dan Google Search. Jadi pencarian Google itu sudah ada langsung nama usaha Bapak Ibu yang tadi yang didaftarkan. Itu apa fungsinya? Untuk visibilitas, untuk supaya usaha kita itu terlihat, eksis di online. Ya, jadi itu tadi mungkin sempat disampaikan tentang marketingnya, ada copies, ada produknya, promosinya, produk, promosi, ya, kemudian price, itu perlu dipelajari semua. Cuman walaupun ini waktu sebentar saya harus ibu bapak yang punya sendirilah yang lebih maksimal belajarnya gitu, ya. Nah, data digital saat ini. Oke, global. Ini penggunanya ya. Itu total populasi sekitar 7,1 miliar. Itu koneksi internetnya lebih dari 7,1. Artinya HP itu bisa 2, bisa 3 untuk satu orang. Kita punya badan satu, tapi HP kadang-kadang bisa 2, bisa 3. Saking sekarang banyak penggunanya. Ya. Kemudian Indonesia itu hampir 300 juta jiwa. Penggunanya ini lebih dari angka populasinya. Facebook pun itu bisa 2 orang punya. Saking sekarang sudah diberikan akses. Cuman saya ingin menekankan, gunakan satu email untuk bisnis ya. Gunakan satu email, kemudian nomor HP-nya juga satu. Kemudian sosial medianya juga dengan email yang sama. Makanya sekarang kenapa Google itu pakai Gmail bukan lagi Yahoo dan sebagainya? Karena terintegrasi dengan apapun software ataupun aplikasi yang kita daftar. Nanti di Klik Advisor dalam capek daftar karena tidak ada emailnya.
Di sini kita akan belajar bagaimana menjadi traveler, bagaimana menjadi pengguna, dan bagaimana menjadi pebisnis di akun ini. Nah, di seluruh dunia dan juga Indonesia, jumlah handphone yang terkoneksi dengan internet sudah lebih banyak dari populasinya. Di seluruh dunia dan juga di Indonesia, jadi kalau 7 sampai 10, 1 sampai 10 itu di seluruh dunia dan juga Indonesia 7 dari 10 penduduk adalah pengguna aktif di media sosial. Sekarang bahkan sampai anak kecil pun sudah memiliki akses untuk menggunakan internet. Ya, tinggal sekarang bagaimana pengawasan kita sebagai orang tua. Ya, kembali ke sana semua, pengontrolan kita. Nah, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia paling banyak teratas itu untuk data terbaru ya, yang 2022. Tidak tahu yang sekarang, nanti kita coba akses kembali. Dari WA Sosial, akun WA Sosial, Instagram itu 162 juta. Kalau global 2,10 miliar. Ini Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter, ini semua. Kira-kira Bapak Ibu pakai semua atau ada sebagian? Ada sebagian? Lebih banyak pakai yang mana? WA, terus Instagram, Facebook, TikTok. Kira-kira tiga komponen yang di atas saja itu terintegrasi nggak? Terkoneksi nggak? Misalnya kalau kita posting di Instagram, bisa nggak koneksi ini? Ya, sekarang sudah mudah terkonek dia, makanya dipakai satu. Biar lebih baik kita lupa password daripada lupa email atau email. Lupa email nggak bisa kita forward password. Ya, kalau lupa password pasti bisa kita kembali lagi ke email kita. Itu enaknya. Makanya pakailah satu, konsisten. Kemudian data di atas menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Sekarang pertanyaan saya, fungsi media sosial menurut Bapak Ibu itu apa aja, Pak? Fungsinya ya, bukan manfaatnya, fungsinya. Beda manfaat sama fungsi kan? Nah sekarang fungsi media sosial menurut Bapak Ibu ada yang mau coba? Ya? Mengetahui informasi, komunikasi, memasarkan. Ada 4 fungsi utamanya media sosial itu. Yang pertama, fungsi pertama media sosial ini itu sebagai komunikasi. Namanya sosial, ya, untuk komunikasi dulu, untuk bersosial dulu. Yang kedua, fungsinya media sosial itu adalah branding. Dia sebagai brandingnya kita, ya. Yang ketiga, fungsinya media sosial ini adalah sebagai tempat usaha. Dan yang terakhir itu adalah fungsinya adalah marketing, pemasaran. Itu fungsi media sosial. Sekarang pertanyaan saya adalah, kita lebih condong ke fungsi yang mana kita memiliki media sosial ini? Ya, nanti ada kesempatan Bapak Ibu bercerita ya. Ada yang punya Oke. Ada yang semua punya ini atau sebagian saja? Sebagian. Oke. Kalau Twitter, ada yang punya Twitter di sini? Oke. Ya minim lah. Paling dari 123 ya, bisa lihat di sini. Mbak, bisa bercerita ngapain aja di Twitter, Mbak? Buat ya. Oke. Next. Nanti kita punya penekanan, saya punya penekanan nanti dari semua yang ada ini, mana yang perlu ditekankan, ya. Facebook kalau di sini semua. Oke. Wajib ya. Wajib kifayah, wajib ain. Oke, Instagram punya ya. Ya. Ini apa ini? Yang ini. Blog.
Ini namanya blog. Blog ini juga pun terkoneksi di Google. Pertanyaannya, yang lain di bawah semua juga punya? Punya semua ya. Nah, yang terpampang di depan layar ini adalah aplikasi yang dominan dipakai saat ini. Dan biasanya orang sering jualan di sini, di Instagram, TikTok, ya. Ada lihat juga ya, ada ya. Ada apalagi Facebook, banyak ada fanpage, semua ada di Facebook. Nah, jadi kita cuma pertanyaan yang saya ingin tekankan di sini adalah jangan semua ini dikelola oleh satu orang. Mana misalnya ibu-ibu, mana ngurus suami, ngurus anak, ngurus pekerjaan, ngurus semua akun ini. Ya, multifungsi katanya, multitasking bisa. Tapi biasanya sekali upload, nanti lagi baru diupload. Ya, biasanya kayak gitu. Ya, ya, mana cucian, mana masak, orang jualan lagi banyak sekali. Terus bapak-bapak belum pergi main bal apa segala macam. Oh, gimana nih bapak santai katanya kita laki-laki. Ya, tapi intinya kita saling melengkapi ibu, ya. Nah, kalau biasanya kalaupun laki-laki yang terlalu santai tidak memikirkan tentang istri, biasanya dia agak kurang ilmunya itu. Kalau dia lebih nambah, lebih ada wawasan, biasanya dia lebih mawas diri. Tugas dan kewajibannya dia tidak akan abaikan. Ya, artinya kita harus terus nyadar status kita apa, fungsi dan tugas kita juga apa. Ya, bukan mau apa ya, bukan bersenang kita diingatkan. Oke. Oke. Ya, tapi jujur Bapak Ibu, godaan kami laki-laki adalah, tapi godaan yang perempuan tahu, telinga yang paling besar, ya, sedikit dirayuni, paling sering, gitu kan? Tapi sedikit mesti dekatnya sudah itu, saking perempuan pekat gimana? Tapi kalau kami yang laki-laki, kalau belum ada bukti, perlu kan kita percaya. Nah, buktinya mana? Nah, itu kayak gitu. Mau ada rayu kami laki-laki, belum terlalu tergoda. Tapi kalau mata langsung lihat, biasa tergoda. Itu godaan laki-laki, ya. Dan itu habis saya mengatakan bukan saya cuma menyampaikan. Jadi godaan kami laki-laki itu adalah di mata kami sendiri. Perempuan itu telinganya. Makanya kalau lagi galau perempuan, cukup hibur telinganya, pasti dia senang. Makanya kalau yang laki-laki ingin dihibur, cukup kasih bagus pandangannya, apa yang dia senangi tunjukkan. Jadi jangan mikir yang macam-macam maksud saya. Jadi gitu. Ya, kita lanjut ya. Itu intermezzo saja. Fokus yang di sini. Oke. Lanjut. Jadi ini Instagram. Yang pertama, Instagram merupakan platform media sosial yang paling populer di dunia dan ramah terhadap bisnis. Ada yang punya followers lebih dari 1.000? Ada yang 5K? Ada ibu? 6.000. Bisa bercerita, mungkin di sini mau nambah followers juga. Kita dengarkan cerita di ibu, ya. Kita sama-sama belajar, bukan dari satu orang saja. Silakan. Ya, biar siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nambah, kan? Ya, perkenalkan diri ibu. Berdiri, Pak. Ya, terima kasih. Bumil ya. Bumil. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ngomong ngos-ngosan lagi hamil besar. Masya Allah.
Kenalin, nama saya Tri. Saya dari Kisah Mata Visual. Dari bajunya udah ada logonya. Sedikit cerita juga tentang Kisah Mata. Kisah Mata itu saya bangun berdua sama suami dari sebelum menikah sampai sekarang sudah 3 tahun. Kisah Mata bergerak di bidang jasa digital. Kami menyediakan jasa foto dan video produk, jasa dokumentasi perjalanan juga, jasa segala macam event, newborn dan lain-lain. Dan saat ini kami juga fokus di jasa digital konten. Jadi buat kami sudah memiliki beberapa klien UMKM yang menggunakan jasa konten kreator dan Kisah Mata. Nah itu sekilas. Kemudian terkait dengan followers, Instagram pribadi saya @tridewi underscore itu followersnya udah 6.100 kalau tidak salah. Saya membangun Instagram sudah dari zaman udah dari 5 tahun atau enggak 6 tahun yang lalu, dari awal kuliah. Saya masuk kuliah 2016. Nah, namun saat itu saya masih menggunakan Instagram hanya sebagai sosial media biasa, hanya buat eksis. Kalau ada foto ya udah sekedar upload, kalau ada video ya udah upload kayak gitu, hanya untuk eksis di sosial media tanpa ada tujuan dan tanpa ada ilmu yang saya pelajari terkait sosial media. Namun setelah saya pelajarin membuka usaha terkait Kisah Mata, saat itu saya mulai belajar terkait yang namanya personal branding. Namun di awal saya baru pelajari terkait branding buat bisnis, buat UMKM. Jadi saya tidak fokus pada akun Instagram pribadi saya. Nah, 1 tahun terakhir ini saya sudah membangun personal branding. Dan proses membangun personal branding saya itu cukup berubah-ubah. Karena saat ini pun saya masih di posisi general, nggak ada spesifik. Kan kalau biasanya kalau konten kreator ada konten kreator di bidang beauty, di bidang traveler kayak gitu kan. Nah, saat ini saya masih fokus di personal branding bagian saya masih general. Yang saya konten-konten pribadi saya, mungkin teman-teman kalau berkunjung ke Instagram pribadi itu postingannya ada tentang relationship rumah tangga, tentangnya gimana hubungan sama suami, terus gimana in my life, terus juga konten-konten seputar gimana tips foto produk, tips buat konten yang udah kayak gimana, atau tips terus aplikasi buat editing video, editing foto seperti itu. Nah, jadi lambat laun dari awalnya 2000 itu naik pelan-pelan dari ada beberapa reels, ada beberapa video saya juga yang udah mungkin kalau bahasa gaulnya di Instagram FYP gitu ya. Jadi beberapa video di reel saya juga udah lumayan ada juga yang FYP. Nah, berawal dari video-video seperti itu, ya alhamdulillah followers juga nambah naik. Cuman mungkin yang saya tekankan prosesnya buat nambah followers itu lama banget, butuh waktu bertahun-tahun, nggak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan nggak bisa, karena memang sulit buat konten itu butuh konsisten. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Ini keren. Kira-kira ada yang bisa tangkap kata kuncinya? Kolaborasi. Apa yang dikolaborasikan? Oh ya. Jadi saling berbagi, kolaborasi, saling berbagi. Intinya itu adalah fokus dan konsisten. Ya, ternyata Ibu Dewi sekalipun belum paham banyak apa yang mau dilakukan, tapi karena rutin, bayangkan waktu cukup panjang untuk menyiapkan ini untuk bisa dapat followers yang tinggi, yang banyak. Ya, jadi tidak ada proses itu yang mengkhianati hasilnya. Selalu akan sesuai dengan apa yang diperlukan. Ya, jadi kita fokus untuk beliau. Luar biasa. Mudah-mudahan bagi yang mendengar dapat barokah dan dapat meningkat penjualan dan followersnya nanti. Ya. Oke. Intinya
sebenarnya yang dari tadi itu butuh konsisten, fokus, dan kreativitas. Ya, kreativitas itu penting. Jadi sumber daya manusianya sebenarnya kelemahan kita ini. Kita punya banyak akun sosial media, tapi kita kelola sendiri. Ya, mana? Ada aktivitas yang lain belum selesai. Ini lagi mikirkan tentang ini. Konten lagi yang harus terbaru. Kalau ibu tadi buat konten per hari atau bagaimana? Kalau sekarang berapa hari? Udah. Tuh, kita kapan dan apa yang mau dibuat? Jadi ingat, tanya orang itu bukan lihat hasilnya saja, tapi tanya prosesnya. Sekarang saya mau kasih tahu, saya mau analogikan Bapak Ibu. Boleh saya analogikan ya? Saya lihat di sini. 1 ditambah 1, ini 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Biar ini kita paham analoginya, paham ternyata proses itu penting. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini matematika dasar, ya. Sekarang berapa ruang dari ini? 2. Dari 3 botol ini berapa ruang? 2 ruang, karena dipisah oleh sama dengan. Ya. Pertanyaan saya adalah 1 ini apa, 1 ini apa, dan 2 ini apa? Ruang yang pertama, ruang ini, ruang yang 1 tambah 1 ini adalah ruang proses. Bagaimana bisa dapat 2 kalau tidak ada proses 1 tambah 1? Nanti maksud saya ini? Nah, sedangkan ini 2 ini adalah ruang hasil. 1 tambah 1 itu ruang manusia. 2 ini ruang Tuhan. Kalau kita melihat orang punya hasil apa, itu ruang Tuhan punya hasil. Bukan ruang kita. Kita hanya nanya, punya kemampuan untuk bertanya prosesnya kayak gimana. Hasilnya Tuhan punya ruang. Ngerti maksud saya ini? Ya. Nah sekarang begini, 1 yang ini apa? 1 yang ini apa? 1 ini doa, 1 yang ini dari ikhtiar. Doa dan ikhtiar yang harus kita cari. Perbuat ikhtiar Anda dan perbuat juga doa Anda, baru Anda bisa berharap pada Tuhan. Paham maksud saya? Ya itu. Jadi mudah-mudahan tak ngantuk kita ya, ngerti pelan-pelan. Oke. Nah, setelah Instagram, Facebook ini juga banyak sekali penggunanya. Ada apa namanya? Apakah dia mirip dengan Instagram juga? Ada insight-nya juga, ada fansnya juga, fanspage-nya juga. Itu bisa dipakai semua ya. Nah, kitanya yang belum tahu fitur-fitur yang ada di dalam, sehingga kita belum bisa memaksimalkan apa yang sedang ditawarkan di dalam Facebook ini. Ya, kalau fitur-fiturnya bisa dibaca, makanya kita kelemahannya adalah literasi, kurang baca. Nah, sehingga apa? Kita hanya maunya terima enaknya saja, proses jarang mau dilalui. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian sedang menjalani proses. Makanya berharaplah ketika Bapak sedang berusaha, ya tinggikan doa Bapak Ibu agar bisa menemukan hasil yang terbaik. Ya. Lanjut, TikTok pun demikian. Ada yang punya Facebook yang sudah banyak juga followersnya? Ya, banyak ya, dan dipakai jualan. Pakai jualan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu jualan itu pakai akun pribadi atau akun bisnis? Ada yang pribadi. Ya, sebaiknya itu punya akun bisnis. Ya, akun pribadi juga bagus untuk misalnya dari akun bisnis itu nanti di forward, di apa namanya, di posting kembali oleh akun pribadi. Misalnya kita udah buat ya akun bisnis itu, udah posting. Misalnya kalau akun yang baru bisnis nih, nah nanti yang sudah banyak followersnya akun pribadi itu bisa repost. Ngerti maksudnya? Nah itu.
Dan biasakan, ingat, jangan beli followers. Jangan. Tidak ada yang stagnan kayak ibu tadi bertahun-tahun baru beliau dapat 6, sekian. Kita ini dalam ngajak mie aja butuh proses untuk dikatakan dia bisa dikonsumsi walaupun dia namanya instan. Ya. Jadi nikmati perjalanannya, yang penting kita konsisten. Dan apa di sini yang diperlukan? Inbound marketing. Inbound marketing itu adalah kita memahami minat audiens yang sekitaran usia 20 sampai 44 tahun, dia butuh apa? Kita buat konten apa? Itu perlu. Jadi, tapi sebenarnya sekarang ini sudah otomatis. Misalnya kalau kita sering upload tentang pariwisata, biasanya yang berminat pariwisata itu yang akan cari, dan dia akan ketemu itu. Makanya itu inbound marketing itu kita upload posting, dan orang lain itu biasanya walaupun dia tidak nge-tag, maksudnya tidak di-tag sama kita, tapi karena dia berminat untuk mencari, baik itu di IG maupun di Facebook, pasti kelihatan. Karena di sini apa sih manfaat sosial media? Sosialisasi, hiburan, bisnis, dibuat grup, semua ada. Makanya intinya sekonsisten mana kita buat sekarang akunnya, tapi 2-3 bulan lagi baru kita kelola. Saya tadi ada punya Google Business Profile, tapi dulu buat, sekarang baru sadar lagi mau dikembalikan. Ya kan, artinya kita memang lemah di situ. Ya, jadi harus gunakan analisis SWOT lah minimal. Apa kekuatan kita, kelemahan kita. Ada yang punya TikTok yang sudah banyak juga views-nya dan dan followersnya. Ada. Mbak, yang TikTok atau yang TikTok? Kita dengar lagi, mau? Ya, jadi kita belajar langsung sama yang mengalami gitu. Biar saya di depan sudah ngomong doang, tapi kita dengar langsung dari pengalaman pribadi seseorang. Ya, silakan Mbak. Halo. Kita pernah ketemu di mana ya? Di training mana? Pernah ikut asesmen? Apa ASEAN Toolbox? Gimana? Sempat juga iya sih, ini ruang ketemu. Nama saya Lena Hasanah. Saya sebenarnya di sini mewakili bos saya. Jadi bos saya turun di sana ke sini, jadi saya mewakilkan. Jadi bos saya itu gaptek awalnya, kemudian kita mengalami penurunan penjualan. Awalnya bos saya itu berjualan di Facebook, kemudian di WA, tapi kayak turun gitu. Terus saya sebagai karyawan dengan tim-tim yang lain mencoba nih aplikasi TikTok. Waktu itu masih awal-awal itu belum bisa jualan di TikTok kan. Terus saya nyoba upload satu video dan alhamdulillahnya FYP, dan waktu itu baru 100 followers. Saya buat akun itu, kemudian lama-lama saya tetap konsisten untuk upload. Itu kebawaan dari diri sendiri sebenarnya. Bos saya belum tahu tentang akun itu. Terus alhamdulillahnya lama-lama jadi ribuan followers gitu. Dan alhamdulillahnya terus saya nyoba menyuruh bos saya untuk mendaftar TikTok affiliate. Jadi kakak-kakak bisa mendapatkan uang di situ dengan cara menjual produk-produk. Dan bos saya waktu itu nggak tahu saya jualan di TikTok, dan baru live sekali. Alhamdulillah hari itu mendapatkan 10 juta. Saya menjual perhiasan tiara,
kita hubungi bos pada saat itu, Kak ada sudah masuk belum uang senilai 10 juta ke rekening kakak. Terus bos saya kaget, soalnya kok tiba-tiba udah ada uang 10 juta gitu katanya. Iya Kak, kita jualan, inisiatif jualan di TikTok gitu. Soalnya kan saya sebagai karyawan nggak mungkin diam aja ngelihat bos saya penurunan penjualan, otomatis gaji saya nggak ada dong. Jadinya saya inisiatif sendiri, ngajak teman-teman juga buat konten, dan alhamdulillah sekarang followers kita di TikTok itu sudah mencapai 27.000. Nama TikToknya Mandalika Jewelry, dan alhamdulillah kita sudah punya 3 akun TikTok. Ya, dan itu beda-beda. Kita usahakannya insya Allah bakalan buka kayak cabang-cabang lainnya. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita cek TikToknya Mbaknya ya, biar kita lihat, siapa tahu ada yang follow. Ya nanti follow backnya ya. Bang, coba dibuka. Ya, harus makin semangat kita ini yang masih butuh suntikan asupan semangat, harus apa namanya Mbak? Mandalika. Nah itu sudah makin banyak follow-nya Mbaknya ini, sudah dibuka dilihat semua ini. Di TikTok ya, Mandalika Jewelry. Nanti kita lihat bagaimana beliau upload dan apa aja, bagaimana cara beliau membuat konten, ya. Ada lagi? Ada mesinnya kecil. Buat pemula, pemain TikTok baru yang seperti saya ini ya, kalau ada video orang lewat di berandamu, biarpun itu tidak berteman, kamu like, kamu komen, ya itu cara bermain TikTok agar video kamu kedepannya bisa FYP atau banyak ditonton orang gitu ya. Buat pemula, pemain TikTok. Ada yang mau bertanya tentang ini, Mbaknya? Baik itu musiknya, narasinya, editannya, boleh ditanya. Mungkin Pak bercerita ya? Mungkin kalau baru-baru upload konten itu diusahakan kualitas videonya bagus, kemudian dari segi warnanya juga bagus. Kan kalau di TikTok itu kadang ada musik yang terkenal atau FYP, diusahakan pakai itu, kemudian pakai hashtag juga, kemudian apa yang tren hari ini. Biasanya di TikTok itu yang trending itu langsung muncul kan kalau kita nonton. Nah usahakan pakai itu musiknya kayak gitu. Jadi dia cepet banget viewsnya. Apalagi kalau kakak-kakak udah bisa langsung live, itu biasanya nambah sendiri followersnya gitu Kak. Sampai ratusan sehari juga pernah. Ya saat kalau kakak daftar TikTok affiliate, biasanya kakak dikasih kesempatan untuk live kalau kakak sudah memiliki followers lebih dari 1.000. Ya. Affiliate. Ya.
Untuk keranjang kuning biasanya kita munculkan kalau kita upload foto. Nah, itulah fungsinya bisa. Kalau misalnya saya masukin keranjang kuning di salah satu video, kemudian langsung habis hari itu, biasanya hilang dia keranjang kuningnya. Ya, tapi kalau kakaknya itu punya TikTok affiliate, biasanya kakak bisa masukkan lagi keranjang kuning seperti itu. Ya, jadi kakak harus daftar itu biar uang-uangnya itu bisa masuk langsung ke rekening kakak. Enggak bayar, jadi gratis semua. Jadi kakak-kakak yang penting konsisten buat video. Kita sempat juga waktu itu kayak menyerahkan misalnya nggak naik-naik viewersnya, tapi ternyata iseng-iseng berhadiah sampai puluhan juta, alhamdulillah. Sekarang apalagi momennya mau puasa ini, biasanya orang-orang pengen pakai aksesoris dan kita ngobrol sekarang buat videonya. Lagi editingnya sekarang. Tepuk tangan untuk beliau. Ada lagi yang mau share? Buka kelas TikTok dong. Ya, setelah ini nanti konsultasi sama beliau ya, setelah kelasnya. Kayaknya memang seru, apalagi udah bisa dapat penghasilan cukup banyak ya gitu. Dengan uang 10 aja tadi doang, teriak semua saja di ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan lah segera ibu-ibu, bapak-bapak dapat tambahan seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Aku sudah mau pada ngantuk ini. Oke, kalau gitu gini, sebelum saya lanjut lagi ya. Oke, bisa perhatikan saya? Kita coba mau fokus dulu, fokus, dan kita bersenang-senang lah, biar tidak terlalu tegang. Yang penting Bapak Ibu sudah dapat insight-nya dari pengalaman teman-teman. Nah, sekarang ini, kalau saya kanan, saya itu wah, wek. Walk, ya, walk, back, walk. Bisa? Tapi kalau saya kayak gini, walk, ya, back. Jadi ikuti irama tadi saya. Ulang, kita cek coba ya, yang kanan itu. Buka. Ya, kira kan itu. Ya, ulang. Fokus, lihat tangan. Weknya biasanya di bawah, weknya jangan ke depannya. Turun jadinya. Apakah otak ini masih segar? Jam-jam berikutnya ini
Nah, aku sudah makan kan berarti? Di sini ada Sekolah bagi yang muslim? Sepi. Oke, kita akan mencoba satu-satu. Apa? Kita tes. Kita tes. kumpulin aja, jangan dijual dulu, jangan gua ambil dulu ya. Kebutuhan dapur. Nabung gitu. Biarin dulu ada sebentar. Emang ada juga yang seriusin gitu. Ya ada juga seriusin. Di mana ya? Tadi ini aku Ingat ini apa? Ulang. Konsentrasi. Jadi harus fokus. Yang mana yang bang? Nah, oke. Kita cek ya kelompoknya Bumil nih sama yang lain. Yang Bumilnya kedua maksud saya. Ya. Ulang, ya fokus ya. Ingat yang ini apa nih? Ini. levelnya. Oke, kita mulai. Ya, baik. Oke, kita mulai yang ini. Lanjut. Luar biasa. Setidaknya udah olahraga mulut berusaha. Sekarang konsentrasi. Okay, let's try.
Coba kanan atau sini semua tangannya, ada depan. Belok kiri, depan. Oke. Sekarang kiri nembak. Ya. Sekarang balik kanan nembak. Bisa? Bisa. Nah, kalau saya bilang kanan, artinya kanan yang berdiri. Kalau saya bilang kiri, kiri yang berdiri. Ya. Oke, coba kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Fungsi dari otak kanannya itu kalau gitu. Cepat aja kita semua. Nanti bakal ada lagi. Habis semua nanti permainannya. Oke, kita lanjut ke rangkumannya ya. Are you ready? Oke, well. Jadi media sosial jumlah pengguna global itu 1,5 miliar. Facebook 1,28 miliar, TikTok 845 juta, YouTube 2,56 miliar. Jadi pertanyaannya adalah, apakah angka ini tidak ada maknanya? Ada. Inilah pasar itu. Ini pasar. Jadi kita bisa baca mana yang paling banyak penggunanya. Di Indonesia mana yang banyak? Ini artinya ini semua adalah pasar kita. Tapi ingat sekali lagi, ada yang tidak berbayar, ada yang berbayar. Biasanya yang berbayar itu lebih banyak postingan lebih cepat. Lebih mudah dikenal. Makanya karena fiturnya banyak yang ditawarkan. Kalau yang individu atau yang personal ada juga cuman agak lambat. Makanya butuh proses kayak tadi Mbak Dewinya panjang waktunya untuk bisa ditahu. Ya, jadi intinya adalah semua media sosial ini adalah pangsa-pasar kita. Jadi dari sekian banyak sosial media itu minimal ya 2 atau maksimal 3 itu dikelola dengan baik. Kita fokus, walaupun kita tetap punya akun yang lain, tapi setidaknya 2 atau 3 itu kita benar-benar fokus untuk posting usaha kita. Ya, jadi Google-nya harus sama, Google Gmail-nya maksud saya, Gmail-nya harus sama. Kemudian nomor HP jangan berubah-ubah. Kemudian fokus pada sosial media yang mana yang memang pasar-pasarnya besar sekali. Itu ya. Itu jadi dari tadi penjabaran angka itu sebenarnya bahwa itu adalah menegaskan bahwa itu adalah pasar-pasar kita. Nah, di sini sudah macet. Oke, 3 langkah memilih platform media sosial yang tepat. Yang pertama, tentukan sasaran usaha Anda. Yang mana dari sosial media tadi? Yang mana yang memang cocok, yang memang banyak dan kita bisa masuk di situ. Nah, tentukan dulu. Kemudian pahami karakteristik media sosial yang sesuai dengan pasar Anda. Kalau biasanya orang-orang di rumahan kita itu di kampung kita itu lebih banyak pakai yang mana? YouTube kah? Atau TikTok kah? Jadi kita harus paham minimal pasar terdekat kita itu adalah kampung kita dulu. Makanya di bauran marketing atau bauran pemasaran itu harus physical evidence itu ada, bukti fisiknya ada. Kita sekarang itu bisa jualan kayak Mbak tadi jualan TikTok. Dia ada jualan barangnya, tapi kalau tidak ada tempatnya bagaimana? Kan kita hanya sekedar informasinya doang, tapi tidak bisa kita dapat membuktikan. Jadi makanya kita harus pahami produknya. Sekarang pertanyaannya, produk itu ada berapa jenisnya produk itu? Produk itu ada berapa jenis? 2. Apa aja jenisnya? Barang dan jasa. Barang itu bisa jadi hak nih, misalnya ini. Pointer ini bisa beli. Ini kan barang apa jasanya? Barang. Bisa nggak jadi hak milik saya? Bisa. Sekarang ruangan ini barang atau jasa? Jasa. Kita hanya bisa diberikan hak pakai, tidak untuk dimiliki. Kalau ini saya miliki, itu fungsinya barang itu kita bisa miliki. Makanya kalau kita jual barang, ya jual yang berkualitas.
Begitu pun servis itu kualitas. Jadi di dalam barang itu, contoh ada orang jual Cleo, saya jual Cleo, kemudian mbaknya juga jual Cleo. Yang kita cari biasanya apa? Yang agak murahan, karena sama mereknya. Nanti hasilnya. Nah sekarang kita udah jual barang yang sama, terus agak meninggikan barang kualitasnya sama lagi. Ya pasti orang jadi yang agak murahan, karena mereknya sama. Wajar kalau mereknya berbeda. Yang orang lihat itu adalah kualitas barangnya, walaupun harganya agak beda. Intinya, apakah Bapak Ibu memutuskan untuk membeli barang itu karena harganya atau karena kualitasnya? Kualitas. Belum tentu harga murah itu Anda kita mau beli. Iya kan? Setidaknya ya masuk akal lah harga itu. Makanya penting kita untuk menentukan harga juga sesuai dengan kualitas barang kita. Next ya. 5 aturan dasar dalam membangun media sosial. Oh tadi belum ya? Iya. Oke, pilihlah media sosial yang paling luas jangkauannya secara global dan nasional. Tadi sudah Bapak Ibu lihat, Facebook, Instagram, TikTok, itu secara global juga banyak peminatnya. Di negara kita juga, Indonesia paling banyak juga peminatnya. Jadi kita bisa maksimalkan di 3 sosial media ini. Walaupun misalnya kita kurang di narasi dan tulisan, ya minimal kita buat kualitas gambar kita yang kita perbaiki. Pembuatan konten kita yang kita tingkatkan gitu. Nah, 5 aturan dasar dalam membangun media sosial. Aturan pertama yang perlu ditaati sejak awal adalah bahwa akun media sosial bukanlah jadi akun media sosial itu bukan semata-mata sebagai etalase, sebagai pajangan saja, pajangan produk saja. Kayak tadi Ibu Dewi ada tutorial, ada tips, ada edukasinya. Jadi intinya kita posting memang ada informasi. Apa sih yang mahal? Orang tahu informasi yang mahal. Bukan sekedar barang saja yang dia lihat, tapi informasinya yang dia tahu. Manfaatnya kayak apa? Ya. Jadi membuat konten itu harus tahu informasi apa yang kita perlu sampaikan, edukasinya. Ya. Contoh kayak tadi mutiara. Itu apakah ada edukasinya? Ada edukasinya. Bagaimana cara mengupasnya, bagaimana cara mengambil mutiaranya. Jadi kayak gitu, ya. Yang terutama kayak katanya tadi pesannya adalah videonya setidaknya jelas. Dan jangan sampai decline copyrightnya. Ya jangan sampai kita duplikat terus punya orang, ya. Karena sekarang AI-nya, artificial intelligence kita ini sudah bisa mendeteksi mana yang duplikat, mana yang memang ori, yang asli gitu. Kalau kita asli biasanya lebih cepat untuk diminati. Ditambah lagi dengan saham-saham yang mendukung dari tadi yang memang sedang populer, yang sedang trending. Gitu. Kemudian media sosial bertujuan memfasilitasi interaksi antar member dan antar yang lain. Jadi pertanyaannya adalah apakah sebaiknya konsumen itu meninggalkan pesan duluan atau kita yang meninggalkan pesan? Maksudnya bahas terakhir pesan itu apakah konsumen terakhir atau kita yang harus terakhir? Kita yang terakhir. Jangan pernah kita tidak merespon. Sekritis-kritisnya konsumen tetap harus kita layani. Artinya pertanggungjawaban itu penting. Selama ini kita dibawa jadi kritis sedikit, udah loyo terus, udah tak mau lagi. Bahkan kadang-kadang di-blok. Itu yang yang bisa menghancurkan image dari bisnis kita. Ingat, belajarlah untuk mengatasi masalah. Jangan lari dari masalah, keluar dari masalah. Karena masalah itu yang membesarkan orang menjadi dewasa. Iya, benar. Ya, jadi dari masalah itu yang membuat kita semakin kreativitas itu datangnya dari masalah.
solusi itu datang dari masalah. Selama ini kita terlalu fokus pada masalah, jarang fokus pada solusi dari masalah. Ya. Jadi sekarang mulai benahi cara merespon, menyikapi. Ingat, ilmu itu walaupun kita tahu, pasti lebih tinggi lagi adabnya, akhlaknya, cara meresponnya. Tidak cukup orang pintar itu bisa jadi selesai masalah, belum tentu. Orang pintar belum tentu bisa menyelesaikan masalah, tapi orang yang ngerti dan bisa menunjukkan perilaku yang baik selesai masalah itu. Ya. Next, jangan pernah tergiur dengan penawaran untuk membeli tadi followers tadi. Ya berdua mah. Ingat proses tadi. Setelah udah berdua, ya kayak kita di sini, bapak ibu punya profesi. Kalau tidak ada perjuangan, kita tuh punya profesi yang sedang tidak mantap. Ya semuanya memang butuh proses doa, terutama doa orang terdekat dengan abang-abang di sini yang punya ilmu agama tinggi. Akhir-akhir membangun media sosial merupakan sebuah proses nih. Intinya proses. Jalani, nikmati proses itu. Pasti dari proses itu akan menemukan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mungkin pernah mendengar atau baca, semakin tingginya pohon itu, kira-kira terpaan badai itu. Ya, begitupun yang dialami oleh orang-orang yang sedang tinggi saat ini. Dia sedang banyak saingan, banyak pesaingnya. Ya, yang baru ya iya biasa. Tapi ingat, roda kehidupan itu kadang-kadang seperti itu. Saat ini ada tinggi, siap-siap untuk turun. Kita kalau sudah naik tanjakan, ya tak bisa tanjak-tanjak terus, pasti siap-siap akan. Nah, pertanyaannya, seberapa mampu dan siap kita menerima keadaan? Ya, makanya, tapi ingat, tetap optimis. Kalau tidak ada optimis, mana kita mau kritis dan kreatif? Ya, artinya tergantung mindset kita tadi dibangun. Kelima, 5 konten yang bermanfaat bagi audiens sasaran. Tadi ada tips triknya, ada edukasinya. Bukan sekedar kita jual ini selesai. Bahasa itu besar pengaruhnya. Saya belum bisa membeli ini tanpa saya membahasakan. Saya mau beli buku, saya mau beli proyektor. Artinya bahasa ini dia punya pengaruh. Bagaimana bisa transaksi dengan baik kalau bahasa saya tidak menghantarkan untuk bisa membeli ini? Paham saya? Jadi pengaruh bahasa itu, narasi itu penting. Makanya penting sekali belajar untuk membangun narasi yang baik, yang positif. Karena ingat, kita bangun citra, kita bangun branding. Oke, langkah-langkah membangun media sosial. Tentukan tujuan membangun media sosial. Usahakan menggunakan akun media sosial yang premium atau berbayar. Ya. Kemudian buatlah perencanaan waktu posting mingguan. Mingguan kah, atau kalau memang sekarang sedang planning yang untuk harian, silakan harian. Kalau memang tidak buat harian, ya mingguan. Ada teman kita juga yang punya konten, yang punya konten itu udah otomatis setiap jam sekian dia terupload, terposting dia. Saking dia gunakan waktu sehari itu tidak ada respon untuk pasangannya, tidak ada respon untuk yang lain. Memang hari itu hanya fokus untuk buat konten. Nanti konten-konten yang sudah dibuat, setiap jam yang dia tentukan, hari yang dia tentukan, itu langsung terposting otomatis. Jadi memang dia capek sekali, tapi itu terposting secara otomatis. Iya, terjadwal. Kemudian buatlah konten viral, artinya sebaiknya kayak tematik lah. Dibuat tema ini dulu. Kalau misalnya kayak kita mau buat konten, ya yang trending, ya yang terbaru saat ini. Di mana? Di Google tuh udah sediakan semuanya. Kalau mau menganalisa, ada di Google Trend, Google Analytics. Kalau kita mau translate bahasa, ada juga di Google. Mau baca jurnal, ada di Google. Semua Google itu artinya keberadaan Google ini itu memfasilitasi kita untuk kemudahan berjualan. Itu. Jadi jangan kita abai dengan adanya Google. Selanjutnya,
Buatlah konten yang sesuai dengan usaha dan audiens sasaran kita. Telusuri konten mana yang mendapat respon terbanyak, like, LKS katanya peserta yang kemarin itu, like, comment, share. Lakukan terus secara konsisten karena membangun kredibilitas usaha akan melalui media sosial merupakan proses yang tidak berujung. Jadi memang intinya konsistensi. Setelah udah buat, intinya ada konten, kemudian konsisten menguploadnya dan menggunakan bahasa yang memang invited, mengundang orang lain itu mau. Gitu. Ya. Kalau biasanya Bapak Ibu mengundang, ya kita juga belajar dari pasangan masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu merayu mereka. Ya seperti itu juga sebenarnya bisa merayu konsumen. Oke, itu tentang media sosial. Sekarang kita masuk ke modul keempat. Soalnya modul ketiga keempat ini dia modul teori. Ya. Kebanyakan kalau yang modul 1 2 teori praktik, 5 6 praktik teori. Gitu. Nah, kalau modulnya saya ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke Jogja? Pernah. Ada? Ada. Kalau Ibu untuk keperluan apa ke Jogja itu? Oh, masih kuliah. Nah, Ibu pakai apa ke apa? Sedih sekali belum pulang kuliah. Iya, iya. Solo, tapi kita ke Jogja juga naik. Terus pulangnya kehabisan ongkos ya, numpang terus terus naik kereta api juga. Ya sampai 2000. Waktu masih kuliah tahun 2000an. 2000-an. Iya. Biasa. Ya, itulah pengalaman. Ada yang pernah ke daerah lah, tidak mesti di Jogja. Ada? Pakai apa biasanya pesan tiket? Traveloka. Itu apa aja item yang ada di dalam Traveloka? Abang lihat? Atau hanya sekedar untuk keperluan? Tapi ada nggak tawaran lain dari Traveloka? Ada? Kira-kira ada nggak untuk penginapan juga? Ada ya? Nggak ada branding. Jadi keberadaan OTA (Online Travel Agency) adalah memudahkan para pelaku usaha pariwisata, ya baik itu yang transportasi maupun akomodasi maupun fasilitas dan layanan. Nah, yang dulunya kalau kita cari informasi tentang agen perjalanan itu biasanya kan kita langsung ke agennya. Pokoknya sekarang sudah bisa online. Dan apa manfaatnya? Banyak sekali. Kita bisa membandingkan harganya di online ini. Kita bisa melihat schedule. Kalau yang konvensional jarang kita bisa untuk melihat schedule kembalikan perjalanan. Kemudian kita bisa konsultasi di online itu. Kita bisa konsultasi duluan, kita bisa dapat referensi lebih banyak daripada jadi paket-paket wisata itu juga itu sudah ditawarkan di online. Jadi udah capek. Misalnya tinggal dapat wisata terdekat seperti di Google lah. Di online travel agent pun ada demikian, memberikan saran untuk mengunjungi tempat-tempat terdekat itu. Dan sekarang pertanyaannya, kita hanya sebagai user atau sebagai owner, pemilik? Selama ini kita lebih banyak pakai jadi user, jarang jadi owner. Nah, ada yang punya homestay di sini? Tidak ada. Ya tidak apa-apa. Iya kan, kita tidak bisa paksa nanti kalau ada rezeki buat homestay. Ya, tapi homestay itu kan saya aja buat homestay iklan.
Tapi usaha saya juga usaha jamur tiram. Daftar saya di Traveloka, di TripAdvisor. Saya buat eduwisata namanya. Jadi selain mereka lihat kita budidaya, kita juga kasih dia edukasi. Mau dapat Pak? Jadi sekali lagi tergantung kreativitas kita. Kita bukan tergantung orang lain saat ini, tapi tergantung diri. Anda mau maju ya, diri Anda yang harus maju. Orang lain itu hanya ya saya support, ya support dan suara. Tapi uang, tenaga, pikiran, waktu semua kita datang sendiri dan kita pulang sendiri, katanya orang-orang. Iya, memang begitulah hidup. Apa yang kita terlalu bergantung. Ya, jadi sekali lagi keberadaan platform ini untuk memudahkan kita. Makanya tidak ada sesuatu yang sebenarnya yang merugikan, tergantung cara pandang kita. HP sekalipun, gadget yang kita pegang sekalipun, kan katanya banyak yang negatif. Ya tergantung kita bagaimana pengawalan, penggunaannya. Bukan karena HP-nya. Ingat, pertanyaannya mana yang mudah diprediksi? HP yang halo, nih, mana yang mudah diprediksi? HP atau saya? Yang mudah diprediksi oleh Bapak Ibu itu HP atau saya? HP. Saat tekan ini nyala, ya. Saat angkat ini pasti muncul. Sebagaimana saya sering lihat. Paham saya? Jadi benda ini mudah diprediksi, tapi saya belum tentu ada bisa prediksi. Itu jawabannya, ya. Jadi artinya apa? Saya berbicara begini, segala sesuatu itu mudah untuk kita, tapi belum tentu kita cocok untuk itu. Jadi refresh otak lah, sekali-sekali biar berpikir lebih filosofis katanya. Oke, lanjut. Di pengeluaran global online, travel and tourism, pasar global online ini, foto sekian dolar, paket liburan, semua angka ini, ya, data di atas menunjukkan bahwa platform digital online, travel and tourism adalah saluran perjalanan yang menarik bagi pelaku usaha di bidang pariwisata. Ini pengeluaran orang secara global. Pengeluaran orang secara global, Pak. Dan ternyata ini pasar kayak tadi. Cuman kita kayak tadi ini masih bisa melakukan transaksi di sini lewat langsung aplikasinya. Makanya langsung di Traveloka bisa nggak langsung pembayaran tiket? Kan bisa di aplikasi itu. Nah, makanya perlunya ini untuk memudahkan kita melakukan perjalanan. Nah, ini macam-macam platform online perjalanan. Siapa yang sering pakai Peki-Peki? Belum. Tiket.com? Traveloka? Ada sebagian ya. Airbnb? Belum. Ya karena memang di sini UMKM kebanyakan. Nah, dan ini yang global, TripAdvisor, yang kita nanti akan masuk melisting produk kita. Listing itu mendaftarkan produk kita. Iya, nanti produk-produk kita kayak tadi, kayak di Google Business Account kita posting. Cuma dia berpisah dengan Google Business Account karena ini untuk secara global. Kalau kita kan biasanya mau kasih review, ya harus lewat sini, aplikasi ini. Kalau yang di Google Business Profile, itu masuk di Google, kita udah berkunjung kemana, langsung kita kasih review. Apa aja fasilitas dan layanan di Peki-Peki? Ini ada hotel, penerbangan, kereta api, bus travel, semua tawaran ini itu jadi paket. Jadi orang itu bisa konsultasi di sini. Apa yang menarik? Apa fasilitas yang bisa saya dapatkan? Kemudian transportasi yang bagus untuk jarak tempuh ini. Semua bisa dikonsultasikan.
Jadi yang paket wisata itu sini sudah tercakup. Tiket.com, fasilitas yang lainnya sama saja dalam jauh. Cuma pertanyaannya ternyata adanya platform-platform ini memudahkan kita dan membanding-bandingkan harga juga. Yang biasanya kita bisa dapat harga yang lebih murah juga sini. Yang booking.com ada yang sempat pakai. Biasanya di homestay sering banyak sekali dipakai ini. Ada yang pernah survei di homestay? Tetangganya atau di kampungnya ada yang punya homestay? Ada ya? Iya. Ada. Belum ada. Ya nanti ya. Intinya punya dulu kalau gitu. Ya kayak HP. Ya, takut saya ini. Takut kedelek katanya. Takut dihapus. Iya. Takut dihapus kalau punya orang. Tapi kalau punya sendiri, mau kayak gimana pun pasti lama-lama bisa. Jadi memang kalau punya sendiri itu lebih membuat kita berani. Ya, booking.com didirikan di Belanda. Ini punya Belanda ini punya. Penyewaan mobil, hotel, penginapan, semua sama sebenarnya kayak tadi platform-platform yang lainnya. Nah, cuman kita biasanya kalau udah tahu mana platform yang agak murahan, ya biasanya kita akan cari yang itu. Nah, ibu bapak kalau mau kemana-mana ya bisa platform ini yang dipakai. Mau dapat saran kemana, berkunjung kemana, ya sekarang udah mudah semua. Jadi informasi yang dulu kita harus baca koran, sekarang cukup masuk ke platform, masuk ke online travel agent. Nah, kita akan tahu. TripAdvisor ini yang kita akan sama-sama listing nanti usaha-usahanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa TripAdvisor pengguna terbanyak saat ini itu menggunakan ini platform TripAdvisor, baik pemutiara, baik UMKM yang lainnya di sini. Ya, didirikan di Amerika, ini Amerika ini. Fokus pada pemesanan, hotel, penerbangan, penginapan, transportasi, ada atraksi. Nah, biasanya ibu di sini, ibu bapak tuh di atraksinya. Biasanya di atraksi punyanya, iya. Jadi kalau misalnya mau dibilang ke hotel kita nggak punya. Mau di penerbangan bukan di aksi. Penginapan bukan. Transportasi bukan. Restoran bukan. Pasar yang dilayani adalah ini. Ya, di sini nanti di atraksi orang bisa ngelakuin apa di tempat kita, beli apa di tempat kita. Tapi ingat Bapak Ibu, sebaiknya ada edukasi. Orang datang itu mau tahu gimana prosesnya dan sebagainya. Nah, nanti kalau buat narasi, setidaknya narasi yang membangun, yang memang memberikan informasi untuk iya begini ya ternyata. Tapi susah kalau bahasa Inggris semua ya Pak. Nanti ada alih bahasanya ke bahasa Indonesia. Ada nanti. Makanya nanti dibimbing langsung sama Pak Izi, sama Mbak Bu Ayu, ya. Di TripAdvisor. Nanti ada di apa namanya? Nanti kita cek bareng ya. Nanti cek bareng. Nah, 5 manfaat platform online. Yang pertama sebagai showroom, sebagai tempat pajangan. Kemudian perluasan jangkauan pasar. Yang awalnya kita jangkauan pasarnya adalah nasional, sekarang ke global. Itu pentingnya platform. Jadi ada kasus kemarin di kampung COVID-19 ini di Surabaya, itu kan dibatasi perjalanannya, ya, dibatasi perjalanan ke Surabaya karena memang sedang dalam keadaan COVID, ya. Terus hotel ini dia tidak dapat pemasukan income karena memang hanya orang-orang tertentu perjalanan dinas biasanya yang bisa melakukan perjalanan. Kita yang masyarakat biasa itu dibatasi dulu. Apa yang dia lakukan?
tidak ada orang yang datang sehingga dia masuk daftar ke Traveloka. Karena waktu itu Traveloka yang memang diandalkan untuk pasar nasional. Ini kan pasar global nih yang TripAdvisor itu. Sehingga apa? Dia punya kenalan teman-temannya yang di dinas juga. Jadi kalau melakukan perjalanan ke Surabaya, ternyata memesan pertemuan atau konferensi itu ke hotelnya, sehingga tetap ada pemasukan. Jadi memang penting untuk kita melisting usaha kita di salah satu platform supaya tetap eksis di situ. Selanjutnya, alat bagi peningkatan citra usaha. Pertanyaannya kayak tadi, untuk membangun citra ini langkahnya kayak gimana? Ada yang mau coba bercerita? Sebalik nunggu waktunya istirahat. Oke, pada akhirnya semua itu akan bermuara pada kemajuan usaha kita. Artinya keberadaan sosial media dan platform itu untuk menunjang usaha. Oke, sekali lagi keberadaan semua yang saya sampaikan dari tadi itu dan yang kita daftarkan tadi itu untuk menunjang visibilitas usaha kita, eksistensi usaha kita. Ya. Oke. 5 tips memilih platform online. Tentukan pasar yang akan kita sasar. Pasarnya domestik kah, mancanegara atau domestik dan mancanegara? Kalau Traveloka itu domestik atau mancanegara? Domestik. Ya. Kalau TripAdvisor kita tentukan. Makanya ketika kita masuk ke Traveloka, itu kita akan mendapatkan pasar nasional. Tapi kalau usaha kita daftar di TripAdvisor, artinya pasar kita adalah internasional. Dan ingat adalah word of mouth. Biasanya kalau pelayanan tidak bagus, kita akan direkomendasikan. Jadi bagus tempatnya itu yang image kita yang perlu kita jaga. Pilihlah platform online sesuai dengan produk, barang atau jasa usaha Anda. Ya kalau di Traveloka tidak ada atraksinya, ya cari di platform yang lain yang memang mendukung usaha kita. Ya, misalnya kalau penginapan Airbnb cocok nggak? Cocok. Kalau atraksi wisata kira-kira apa? Platform yang cocok. Atraksi wisata ke tempat-tempat wisata. Kalau yang untuk internasional, yang mana? Kalau untuk internasional yang mana kira-kira? Yang paling pas untuk platformnya? TripAdvisor. Makanya hari ini target pelatihan ini kita telah buat Google Business Profile dan TripAdvisor. Tadi sudah di screenshot semua? Sudah. Nanti juga begitu pun TripAdvisor kalau sudah daftar screenshot supaya ada lelahnya, ada yang dilihat. Ya, ada hasilnya. Jadi tidak ada yang lelah sia-sia. Ya. Di 3.30. Oke. Sekarang kan biasanya kita daftar di sini nih, seperti di hotel nih. 17 ya. Itu ketika kita buka lagi di tempat kita jual, usaha kita bisa kita edit kembali untuk lokasinya. Kayak tadi di Google Business Profile, kalau kita mau tepat sasaran, dia buka dari tempat usaha kita, pasti GPS-nya langsung kedetek. Ya. Jadi yang makanya kalau tadi yang mendekati usaha kita, tempat yang mendekati usaha kita tidak jadi masalah dulu. Nanti pada saat di tempat usaha kita langsung sudah bisa kita, karena GPS-nya langsung di HP itu langsung terdeteksi. Ya. Begitupun sebenarnya kita bisa banyak akun sebenarnya, maksudnya banyak akun bisnis. Dengan satu Gmail itu sudah bisa banyak akun, bisa kita usaha mutiara, bisa di usaha yang lain. Cuma biasanya kalau kelabakan doang, karena memang banyak sekali mana posting untuk mutiara, mana posting untuk fashion dan sebagainya.
Jadi kalau memang konsisten satu walaupun yang lain itu sebagai tambahan tidak jadi masalah. Nama nggak masalah juga. Tidak jadi masalah, bisa. Intinya yang penting sudah ada data kita di Google Business Profile, semua bisa diedit. Baik itu jam buka maupun jam tutupnya bisa dirubah lagi. Jadi makanya akun itu membantu kita untuk eksis saja. Anda perlu secara berkala memperbaharui informasi ini? Jawabannya bisa kita perbaharui. Kalau kayak tadi masalahnya tadi di sana itu salah udah pindah lokasi ya Bu ya, pindah lokasi. Sekarang buat baru jadinya, karena nggak bisa di-claim kembali. Itu tidak jadi masalah. Penting udah ada lagi. Oke, any questions? Ada pertanyaan? No? Penasaran untuk trip advisor-nya? Nanti Mbak Ayunya ibu dokternya yang akan kemarin. Jadi siapa nama yang pertama ini? Materi gagah yang pertama ini? Oh, Pak Izzy. Pak Izzy going. Ya. Kalau ibu dokternya belum kenal ya? Nah nantilah pas beliau misi baru ditahu. Nah biasanya beliau tuh santai bawanya. Nah asik. Saya siapa namanya Bu? Pak? Arif. Oh ya ini dari tadi saya ngomong ternyata malah. Saya nggak ada tadi. Oh iya. Nah ini. Wah. Hah? Bahaya saya tidak tahu gitu. Nanti ada evaluasi pematerinya nanti. Ntar nama saya nggak tahan, nggak dapat evaluasi lagi. Bahaya. Udah capek-capek wak lagi. Ya tapi tidak jadi masalah. Nama saya Ferry Adin. Ya panggilannya Ferry. Bukan Mama itu. Aduh, MC-nya yang itu. Lebih ingat MC-nya lagi. Nah, sekarang sebelum saya tutup, saya mau kembalikan konsentrasinya, baru itu saya serahkan ke MC-nya. Siap, Mas Ferry. Oke. Sekarang coba tangannya di kepala. Apakah masih fokus, masih main nggak otak kanannya ini? Kanan. Kakak ini udah main. Yang kanannya jempol, kirinya kelingking. Coba. Tapi jangan dibalik gini. Baliknya kayak gini. Sekarang ganti. Kirinya jempol, kanannya kelingking. Coba. Kalau saya bilang kanan, artinya kanannya yang jempol. Ya. Kalau saya bilang kiri, kirinya yang ulang, kanan, kiri, kanan, kiri. Tangan ibu begini. Nah, kanan kiri ya. Oke, kanan. Ibu, mana Bu? Bapak kiri, kanan, kiri. Kenapa gini begini? Kanan, kiri. Nggak bisa ya. Kanan. Kenapa begini Bu? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Kiri. Aduh susah. Bagaimana? Sekarang tepuk salat. Tepuk salat gini. Tepuk salat. Salat. Bisa benar? Ayo coba jangan. Tepuk salat. Ini. Coba
Nah, itu keren. Sekarang ulang. Kita coba. Coba dulu tangannya dulu. Satu. Ulang. Zoomnya yang di dada ya. Tangannya yang di kepala. Oke. 1, 2, 3, mulai. Oke, sekarang 3 kali ya. Oke, coba ya. Oke, tepuk dum kalau gitu. Tepuk dum ya. Kalau tadi tepuk salut, kalau tepuk salut saya aja kayak biasanya. Bisa berendah, kita coba satu orang. Tepuk saya dulu ya. Tepuk salut. Oke, ada. Salut. Oke, kalian tepuk dum ya. Pelan dum. Tiga kali ya. 3 kali. Oke, tepuk dum. 1, 2, 3, mulai. Dum. Salut. Oke, terakhir. 1, 2, 3, mulai. Oke,